Selamat datang di channel Koleksi Cerita. Di sini, setiap kisah memiliki nyawa, setiap cerita membawa makna. Dari legenda kuno, kisah misteri, hingga cerita inspiratif, kami hadir untuk membawakan pengalaman mendalam lewat alur yang menggugah. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi dunia penuh imajinasi, misteri, dan petualangan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu memiliki sejarah kelam yang ditakuti oleh penduduk desa. Konon penghuninya yang terakhir, seorang wanita tua bernama Nyai Ranti, meninggal secara misterius di dalam rumah itu, dan sejak saat itu tidak ada yang berani mendekatinya. Damar, seorang pemuda yang skeptis terhadap cerita-cerita mistis, merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanya mitos belaka. Ia mengajak dua sahabatnya, Riko dan Sari, untuk masuk ke dalam rumah itu dan mencari tahu kebenarannya. Malam itu, mereka bertiga berdiri di depan rumah tua dengan senter di tangan. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan. Pintu kayunya lapuk, dindingnya berlumut, dan jendela-jendelanya pecah sebagian. "Apa kalian yakin mau masuk?" tanya Sari dengan suara bergetar. "Sudah sampai sini, masa mundur?" kata Riko mencoba terlihat tenang. Damar membuka pintu yang berderit keras, seolah memberikan peringatan. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Bau apek dan tanah lembab menusuk hidung mereka. Di dalam rumah, ada ruang tamu dengan perabotan tua yang tertutup debu. Sebuah kursi goyang berdiri di sudut ruangan, tampak masih kokoh meskipun sudah tua. Di dinding, tergantung beberapa foto keluarga, yang salah satunya adalah potret seorang wanita tua, dengan mata yang seolah menatap tajam ke arah mereka. Damar menyorotkan senter ke arah foto itu. "Ini pasti Nyai Ranti," gumamnya. Saat mereka melangkah lebih dalam, terdengar suara berdecit dari lantai kayu yang lapuk. Angin yang masuk melalui celah dinding membuat tirai lusuh berkibar pelan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba Sari menjerit, "Aku melihat sesuatu di sana." Ia menunjuk ke arah lorong gelap di sebelah kanan. Riko dan Damar segera mengarahkan senter mereka ke lorong itu, tapi tidak ada apa-apa selain pintu kayu yang sedikit terbuka. "Kita harus periksa," kata Damar berusaha tetap tenang. Mereka berjalan perlahan ke arah pintu itu. Begitu Damar mendorongnya, mereka melihat sebuah kamar dengan ranjang tua yang masih tertata rapi. Di atas meja di samping ranjang, terdapat cermin besar yang sudah berdebu. Saat Damar mendekat untuk melihat lebih jelas, sesuatu yang aneh terjadi. Di dalam cermin, ia melihat bayangan seorang wanita tua berdiri di belakangnya. Dengan cepat, Damar menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. "Ada apa?" tanya Riko. "Aku melihat seseorang di cermin itu," jawab Damar, suaranya sedikit bergetar. Mereka bertiga menatap cermin itu dengan saksama. Perlahan, embun mulai terbentuk di permukaannya, seolah seseorang sedang bernapas di sana. Kemudian, sebuah tulisan muncul dengan sendirinya di cermin. "Kalian tidak seharusnya di sini." Jantung mereka serasa berhenti. Sari mundur dengan wajah ketakutan, sementara Riko berusaha menarik Damar untuk pergi. Namun sebelum mereka bisa beranjak, kursi goyang di sudut kamar mulai bergerak sendiri. Suara berderitnya memenuhi ruangan. "Sudah cukup. Kita harus keluar dari sini," teriak Sari. Mereka segera berlari keluar dari kamar, tetapi sebelum mereka mencapai pintu utama, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Langkah itu berat dan menyeret, seolah seseorang sedang berjalan dengan susah payah. Saat mereka menoleh, mereka melihatnya. Sesosok wanita tua dengan pakaian lusuh dan rambut putih panjang berdiri di ujung lorong, matanya kosong, dan bibirnya menyeringai mengerikan. Damar merasa tubuhnya membeku. Wanita itu mengangkat tangannya dan berbisik dengan suara serak, "Pergilah, sebelum terlambat." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar dari rumah itu. Begitu mereka melewati ambang pintu, suara pintu tertutup dengan keras di belakang mereka. Saat mereka menoleh ke arah rumah, mereka melihat bayangan wanita tua itu berdiri di jendela, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Mereka tak pernah kembali ke rumah itu lagi. Namun sejak kejadian malam itu, Damar sering merasa ada yang memperhatikannya di malam hari. Kadang-kadang saat ia bercermin, ia melihat bayangan Nyai Ranti tersenyum di belakangnya. Tamat. Dan itulah akhir dari kisah kita kali ini. Setiap cerita selalu punya pelajaran dan makna tersendiri, bukan? Kalau kamu udah suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah menjelajah dunia penuh imajinasi. Terima kasih sudah menonton.